Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadianto. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan keseluruhan materi yang telah saya rangkum ke dalam suatu teks yang akan saya sampaikan atau saya jelaskan terkait dengan seluruh mata kuliah perencanaan bahasa. Baik, dimulai dari wawasan fungsional tentang penggunaan bahasa dan kebijakan bahasa sesuai konteks kebahasaan. Bahasa adalah sistem lambang bunyi atau ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi pada lapisan masyarakat. Digunakan untuk berbicara, menjelaskan, berargumentasi, dan sebagainya. Menurut Krida Laksana Djoko Kencono yang sejalan dengan Barber, mengatakan bahwasanya bahasa adalah suatu bunyi yang arbiter atau manasukan. Biasanya bahasa ini digunakan oleh sekelompok sosial, makhluk sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri menurut Krida Laksana. Bahasa Indonesia sendiri itu memiliki 4 fungsi yang sejalan dengan kedudukannya, yaitu yang pertama ada lambang kebanggaan. Lambang kebanggaan adalah lambang atau identitas, terbagi menjadi 4. Yang pertama ada lambang kebanggaan, lambang identitas, alat pemersatu suku bangsa, dan alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Yang dimaksud adalah bahasa Indonesia itu digunakan sebagai alat komunikasi yang utuh dengan kesatuannya untuk menyambungkan atau berkomunikasi antar suatu daerah. Tidak bisa kita bayangkan apabila masing-masing daerah itu menggunakan komunikasi bahasa daerahnya untuk komunikasi dengan daerah lain. Tentu saja akan terjadi miskomunikasi. Selanjutnya adalah bahasa negara atau bahasa kesatuan Republik Indonesia, memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah bahasa resmi kenegaraan, yang kedua adalah bahasa pengantar di dunia pendidikan, alat penghubungan pada tingkat, yang terakhir adalah alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Yang saya maksud adalah pengantar di dunia pendidikan, yaitu digunakan sebagai alat atau media penyampaian materi dalam sebuah pendidikan, baik itu SMP, SD, SMA, atau kuliah dan sebagainya. Selanjutnya, pada situasi tertentu, bahasa Indonesia akan digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan konteks KBBI atau EYD pada ranah-ranah tertentu, seperti semisal karya ilmiah, sambutan kepresidenan, dan lain-lain. Selanjutnya adapun penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah adanya pembinaan bahasa oleh lembaga pendidikan. Seperti yang kita ketahui adalah selanjutnya adanya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, perlu adanya undang-undang kebahasaan. Yang keempat, adanya peran variasi bahasa kepada penggunanya. Selanjutnya, yang kedua, ada sikap berbahasa terhadap penggunaan bahasa. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Bisa komunikasi seperti yang awal tadi saya jelaskan. Salah satu dari komunikasi ini adalah merupakan bentuk tujuan yang sempurna dari penggunaan bahasa, di mana penutur dan mitra tutur harus paham terhadap apa yang disampaikan oleh penutur dan apa yang didengar oleh mitra tutur. Jika tidak terjadi pemahaman atau perbedaan bahasa, maka akan terjadi miskomunikasi. Garvin dan Matthew pada 1968 merumuskan 3 ciri bahasa, yaitu yang pertama ada kesetiaan bahasa, yang kedua ada kebanggaan bahasa, yang ketiga ada kesadaran adanya norma bahasa. Sikap berbahasa sendiri itu terdapat menjadi 2. Yang pertama, ada sikap positif. Bahasa adalah penggunaan bahasa adalah sesuai dengan kaidah bahasa yang sesuai, yaitu 1. Itu memakai bahasa sesuai dengan kaidah dan situasi kebahasaan.
Yang saya maksud adalah menyesuaikan dengan situasi atau kondisi lingkungan sekitar kita dalam berbahasa. Yang kedua, mengerti maksud bahasa sendiri itu tanpa dicampur dengan bahasa asing gitu. Jadi walaupun lawan bicara mengerti maksud pembicaraan tersebut, alangkah baik kita menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa Indonesia, yang baik dan benar. Dengan sikap seperti itu, kita berarti bangga dengan bahasa kita sendiri. Maksudnya adalah, tadi sedikit berbelit, maksudnya adalah di sini, walaupun kita tuh bisa bahasa Inggris dan mitra kita bahasa Inggris, tetapi kita menggunakannya dalam konteks berkumpul dengan orang-orang Indonesia. Alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan kenapa? Selain sebagai suatu kebanggaan tersendiri, kita juga menghormati rekan-rekan yang lain belum tentu bisa bahasa Inggris. Hal ini takut menyebabkan yang namanya kecemburuan sosial. Selanjutnya ada yang ketiga, ada memakai bahasa itu sesuai dengan keperluan atau lugas dan lain-lain. Selanjutnya ada sikap negatif. Sikap negatif tersebut adalah ketiadaan sebuah gairah atau dorongan untuk mempertahankan kemandirian bahasanya. Merupakan salah satu penanda sikap negatif, yaitu melemahnya kesetiaan bahasa itu, mulai hilang. Ini banyak kita temui di daerah-daerah perkotaan seperti Jakarta dan sebagainya, yang sudah mencampur adukan bahasa sehingga menimbulkan bahasa-bahasa itu tercemar atau terjadinya sebuah istilah pencampuran bahasa. Selanjutnya yang ketiga ada modernisasi bahasa. Modernisasi itu berjalan dengan seiringnya kemajuan teknologi di segala bidangnya, bidang pendidikan dan sebagainya, pekerjaan. Kemajuan teknologi itu selalu membawa dampak modernisasi bagi para penggunanya. Sebagai contoh, pada zaman dahulu, sebelum adanya laptop, gadget dan sebagainya, orang-orang lebih suka membaca buku. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, budaya membaca buku, budaya literasi tersebut menjadi hilang. Literasi dialihfungsikan membaca berita, membaca yang ada di HP, karena yang ada di gadget kita itu lebih cepat dan lebih update-nya itu lebih cepat dibandingkan dengan karya tulis yang ada di buku. Itu adalah modernisasi. Sebenarnya modernisasi itu membawa dua dampak, baik itu positif dan negatif. Dampak positifnya adalah mempermudah manusia, dan dampak positifnya adalah manusia akan menjadi merasa hal-hal yang ribet itu ditinggalkan. Seperti membaca buku kan repot membawanya kemana-mana, tapi dengan smartphone buku bisa menjadi digital, digitalisasi terhadap buku. Nah, di era modernisasi ini, cara komunikasi pun berbeda dengan pada zaman bapak atau mama kita, mbah buyut kita, atau zaman Nabi Adam. Itu berbeda dengan sekarang. Pada zaman dulu untuk berkomunikasi, kita harus bertemu langsung dengan orang tersebut. Contohnya, saya akan berkomunikasi dengan dosen kuliah. Saya harus menemui ke rumahnya atau menemui ke kampus. Tetapi di zaman seperti ini, untuk kuliah itu nggak harus datang ke kampus. Kita bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Gadget contohnya. Bisa via Zoom, bisa Google Meet, WhatsApp, dan sebagainya. Hal ini tentu merubah bagaimana suatu bentuk bahasa yang didalamnya. Dimana kalau kita harus mengirimkan surat pada zaman dahulu, suratnya harus bahasanya yang mudah, pembacanya harus mengerti apa yang dimaksud. Tetapi di zaman era sekarang, mengirim WhatsApp atau berkabar itu cukup dengan misal P, udah, dan lain-lain. Bahasa Indonesia sebenarnya digunakan sudah sejak lama dan bahkan dari masa penjajahan, yang sudah saya bahas di materi sebelah, yaitu terkait dengan lingual franca atau bahasa Indonesia. Itu sebenarnya awalnya ada dari bahasa Melayu pasar, atau bahasa yang digunakan dalam dagang bara bangsa Melayu.
Sebenarnya bahasa itu memang sudah ada, cuman belum terbentuk susunan-susunan dan kerangkanya. Selanjutnya adalah modernisasi bahasa sesuai dengan prinsip kebahasaan dan konteks. Modernisasi bahasa yang marak di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai ragam harus disikapi dengan arif. Bagaimana kita menyikapi modernisasi bahasa? Ya, kita harus menyikapinya dengan banyak membaca dan pikiran kita menjadi lebih terbuka. Hal ini dikarenakan apa? Kita juga harus update perkembangan bagaimana bahasa kita sekarang. Tentu saja sudah berbeda EYD yang sekarang dengan ejaan 2010 ke belakang, itu tentu sudah sangat berbeda. Selanjutnya ada linguistik indisipliner. Di mana linguistik indisipliner ini adalah menggabungkan dua keilmuan, linguistik dengan keilmuan lainnya. Sebagai contoh adalah fonetik dengan linguistik. Fonetik merupakan adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Linguistik, ilmu yang mempelajari dengan bahasa. Maka terjadi penggabungan dua ilmu tersebut menjadi fonetik linguistik misalnya. Selanjutnya ada stilistika, ada filsafat bahasa, ada psikolinguistik, di mana menggabungkan ilmu psikologi dengan bahasa. Selanjutnya ada sosiolinguistik, di mana sosiolinguistik ini adalah ilmu bahasa yang mempelajari sosial atau kemasyarakatan. Seperti pendapat dari Krida Laksana mengatakan sosiolinguistik itu didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan berbagai variasi bahasa yang ada di masyarakat pada tahun 1978. Pengkajian bahasa dengan dimensi kemasyarakatan menurut Nababan. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada etnolinguistik. Etnolinguistik adalah penggabungan sebuah ilmu di mana bahasa dengan budaya, di mana ini termasuk dari mikrolinguistik atau penelitian yang bersifat linguistik interdisipliner. Atau makrolinguistik, salah satunya adalah cabang linguistik yang berhubungan dengan kebudayaan manusia atau yang dikenal dengan antropologi linguistik. Selanjutnya ada filologi, ada semiotika, ada epigrafi, ada antropolinguistik, ada linguistik forensik, ada neurolinguistik, ada patologi bahasa dan ekologi bahasa, ada geneolinguistik, dan masih banyak lagi. Oke, mungkin sekian materi yang saya sampaikan terkait dengan materi perencanaan bahasa. Oke, baik. Saya telah merangkum sebuah jurnal, telah membaca tentang jurnal tersebut berjudul Pentingnya Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi merupakan tempat di mana orang-orang mencari ilmu yang lebih tinggi dibandingkan dengan SMA sederajat. Di mana di perguruan tinggi ini bahasa sangat diperlukan. Karena bahasa itu merepresentasikan atau mencerminkan bagaimana seorang mahasiswa. Mahasiswa bukan siswa lagi. Mahasiswa adalah mahanya siswa. Jadi lebih dewasa ketimbang siswa. Maka dari itu bahasa sangat penting untuk merepresentasikan bagaimana bahasa dari seorang mahasiswa. Oke, baik. Pentingnya bahasa Indonesia bagi mahasiswa adalah sebagai warga negara Indonesia sepatutnya kita menghargai tanah air. Salah satunya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Bahasa Indonesia yang tepat merupakan bahasa yang sesuai dengan aturan ejaan yang disempurnakan. Oke, baik. Pentingnya tersebut membuat mahasiswa tuh harus bisa kelihatan bagaimana dia menjadi seorang mahasiswa dari cara berbicara, dari cara memberikan sudut pandang dan sebagainya. Oke, pentingnya bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi itu apa? Bahasa Indonesia itu memiliki arti penting jika berlanjut dan terus diajarkan ke semua jenjang pendidikan, tak terkecuali untuk perguruan tinggi.
Tujuannya jelas, untuk menunjukkan usia negara yang semakin maju, dipercaya bahasa Indonesia akan tetap eksis sampai kapanpun. Salah satu tujuan yang diajarkan bahasa Indonesia di lingkungan pendidikan ialah untuk membuat rasa bangga kepada tanah air. Oke, baik. Kesimpulannya adalah bahasa Indonesia terdiri dari serapan bahasa Melayu saat zaman dahulu, zaman perdagangan di Indonesia. Indonesia terdiri dari ratusan pulau dengan keunikan bahasa daerah yang berbeda-beda di dalamnya. Bahasa Indonesia merupakan identitas murni dari suatu bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.